Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang saya hormati. Berikut ini adalah video uji komprehensif saya pada PPG PAI LPTKIAIN tahun 2021. Selamat menikmati dan semoga bermanfaat. Ada tujuan pembelajaran, Bu. Coba sebutkan tujuan pembelajaran. Memiliki sikap tawadu, membiasakan hidup tawadu, menyebutkan arti tawadu, menunjukkan sikap tawadu, mencontohkan sikap tawadu, dan mendemonstrasikan sikap Saya ingin tawadu. melihat lagi. Kok ada tulisan-tulisan misalnya reflective thinking, ada creative thinking, itu bisa dimunculkan nggak kemarin itu dalam praktek pembelajaran seperti apa coba? Ada istilah reflect. Misalnya seperti apa kemarin? Okay. Untuk critical thinking itu kan anak bertanya dengan kritis, ngoten Pak. Ketika kemarin saya memberikan video tentang tawadu, anak-anak itu bisa berpikir kritis. Oh, ternyata menjadi anak yang kaya raya itu tidak harus yaitu sombong, dia bisa tawadu. Itu anak-anak berpikir kritis, Pak. Kemudian kreatifnya mereka kemarin berpikir kreatif dengan membuat contoh-contoh sikap tawadu sesuai dengan pengetahuan mereka, sesuai dengan pengalaman mereka, itu sikap-sikapnya. Kemudian reflektif itu kemarin yang kesimpulan ya, Pak. Di kesimpulan mereka bisa menarik kesimpulan ketika di akhir pelajaran dan juga ketika teman-teman itu saling memberikan pendapat, mereka bisa memberikan kesimpulan. Saya ingin sampaikan pada Bu Eti, Ya, yang ditulis itu kita nyambung loh. Kita paham dengan yang ditulis itu maksudnya ya. Pak. Kemudian ada istilah hot gimana itu? Buat contoh Gimana kemarin apa? Tindakanmu jika bertemu dengan Bapak Ibu guru di jalan ketika mungkin kamu sedang mau pergi, ngoten. Itu sih jawaban dari masing-masing anak itu berbeda nanti, Pak. Bagaimananya? Itu lagi ada istilah TPACK. Yeah. Apa itu TPACK? Teknologi pedagogi konten knowledge, Pak, itu, Pak. Saya tanya, bagaimana Anda menafsirkan ini dalam pembelajaran kemarin? Ada apa enggak? Ada, Pak. Teknologi saya sudah pakai PowerPoint, kemudian saya menggunakan materi ajar lewat blog saya, kemudian di pembelajaran saya upload di YouTube, itu teknologi saya, pedagogiknya itu jelas pembelajarannya, kemudian kontennya kemarin saya menyisipkan video di dalam pembelajaran saya itu, Pak. Di mana Bapak Ibu bisa memberi informasi kepada saya bahwa ini betul-betul terpadu TPACK-nya, yaitu jadi TPACK-nya itu saya susun sedemikian rupa di dalam sebuah PPT, yang mana PPT itu isinya sudah lengkap, Pak. Di situ ada materi, di situ ada soal, kemudian saya juga mengarahkan siswa untuk masuk ke link yang saya buat, nanti masuk ke dalam aplikasi. Lanjutkan, ya. Di mana dari RPP dan praktek pembelajaran Ibu kemarin itu ya muncul ya asesmen kompetensi minimumnya apa coba? AKM-nya ada enggak? Jadi saya bacakan saya ambil sebuah cerita panjang, ada kisah menarik dua sahabat, Ibnu Abbas dan sahabat Zaid, sedang mengendarai hewan tunggangan, tiba-tiba Ibnu Abbas mendekati dengan maksud memperoleh pengajaran, kemudian Abbas memegang kendali hewan. Melihat hal ini tuh ketika mau memegang kendali, Zaid itu kemudian berkata, inilah kami diperintah untuk berbuat sopan dan tawaduk kepada ulama kami. Nah, dari bacaan itu, anak diminta untuk mengambil sikap apa yang perlu diteladani. Itu kan harus menyimpulkan, Pak. Sekarang kasus, silakan. Anda mengajar. Iya, Pak. Ya, mengajar ada 30 siswa. Mengajar 30 siswa. Nah, ketika dites, telah mengikuti pembelajaran, ada 25 siswa yang nilainya jauh di bawah rata-rata.
bagaimana pandangan Ibu? Silakan. Ketika saya mengetahui bahwa setelah saya mengajar 30 siswa, ternyata ada 25 siswa yang di bawah rata-rata, berarti saya harus mengevaluasi bagaimanakah cara saya mengajar, apakah memang benar-benar tidak diterima siswa, dan saya juga ingin tahu kenapa mereka tidak bisa menerima pelajaran saya, ada masalah apa dengan mereka, apakah karena kondisi kelas yang tidak sesuai, atau karena kondisi mereka yang capek habis pelajaran lain atau apa. Jadi saya mencari sebabnya, Pak. Apa sebabnya? Wong biasanya nilainya bagus, kenapa kali ini banyak sekali yang tidak lolos? Itu masalahnya apa? Setelah saya tahu masalahnya, kemudian nanti saya mencarikan solusi. Misal dia nilainya jelek karena ternyata ketika pelajaran PAI dia sudah capek, berarti nanti saya akan mencari jam-jam lain yang mereka itu sedang tidak capek, atau mungkin karena materi yang saya sampaikan kurang menarik, nanti saya akan mencari lagi metode atau cara yang bisa menarik siswa supaya mereka tertarik ikut pelajaran saya, apa itu praktek, apa itu nanti kita keluar kelas atau kemana, Pak. Saya hanya ingin mengetahui cara berpikir Ibu ya, dalam teori pembelajaran. Oke, Pak. Ya, karena teori pembelajaran itu ya untuk masa yang sangat panjang biasanya siswa itu yang selalu menjadi objek korban. Oke. Kalau siswanya nilainya rendah ya karena siswanya yang salah. Bisa jadi malah orang tuanya yang disalahkan. Orang tua nggak tahu apa-apa, tiba-tiba orang tuanya nggak ada yang perhatian dan macam-macam. Nah, teori pembelajaran yang sekarang dan dikembangkan kan sebenarnya bertumbuh pada kreativitas guru. Enggak di sini ketika kita mengajar ada 30 ya, 30 25. Tapi 25 itu tidak berhasil, maka yang paling pokok itu introspeksi guru dalam mengajar. Guru dalam mengajar ini karena ya siswa itu seperti itu. Siswa datang itu seperti itu. Jadi saya nggak bisa bodoh-bodoh, justru bocah bodoh itu datang ke tempat kita. Ya kalau bocah pinter nggak ke tempat kita tuh, mungkin ke tempat sekolah lain itu loh. Ke tempat orang lain. Nah, ini yang harus menjadi kita itu introspeksi. Jadi Ali Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Min qablu hudan linnasi wa anzala al-furqan. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum adzabun syadid. Ya, cukup ya. Shadaqallahul azim. Juz 30 yang Anda hafal surah apa? Ya, Walaili, bisa? Bismillahirrahmanirrahim. Walaili idza yahsya wan nahari idza tajalla wa ma khalaqal dzakara wal untha. Anda tulis surat Al-Lail ayat 1 sampai 5. Surat Al-Lail. Al-Lail yang dibaca tadi ayat 1 sampai 5 ya. Coba lihat, dengarkan Bu. Pak. Tulis nama Ibu. Ya. Terus tulis surat Al-Lail ayat 1 sampai 5 dengan tulisan tangan. Nanti difoto langsung dikirim ke Pak Tomo. Tahu nomornya Pak Tomo? Nggih, Pak. Surat Ya, Al-Lail yang tadi saya baca ayat itu untuk dokumen. Ya, untuk dokumen wajib dikirim ya. Nggih, Pak. Ya, cukup Bu Ti. Sukses ya. Bagus ya. Nggih. Amin. Terima kasih Pak Arus nggih. Tolong dipanggil berikutnya. Yang siapa ya, Pak? Megawati. Mbak Megawati saya telepon ya. Mbak Megawati. Ini nggak jadi sama Pak Mufik, Pak? Besok Pak Mufik. Oh, oke. Ya, Assalamualaikum Mbak Mega, sudah ditunggu, silahkan masuk. Oke. Mugi Pak Tomo kata sehatnya Pak, panjang umur untuk bantu kita semua. Mudah-mudahan sukses. Amin Pak, Pak. Sudah masuk Mbak Mega, saya tak keluar ya Pak.
masuknya. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyimak. Semoga video tadi menginspirasi Bapak Ibu. Selamat bekerja dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.